Halo semua, salam baku dapa. Jumpa lagi di seri belajar website bersama saya Indra Samarinda. Kali ini kita akan membuat website secara gratis di wordpress.com. Tutorial kali ini saya akan mencoba mengajarkan kepada Anda semua cara mendaftar website atau mendapatkan website secara gratis di wordpress.com. Pertama-tama buka browser favorit Anda seperti Mozilla Firefox, Chrome, atau Opera. Kebetulan saat ini saya menggunakan Opera browser. Kemudian setelah terbuka, langsung saja ketik di URL bar Anda wordpress.com. Masuklah di wordpress.com. Nah, ini ya, wordpress.com. Nah, di sini Anda akan di bawah untuk pengenalan atau tentang apa itu wordpress.com. Silahkan Anda baca jika memang Anda tertarik. Nah, untuk di beberapa browser yang berbahasa Indonesia, tulisan ini atau kata-kata di sini di website ini biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tidak masalah bahasa apapun yang Anda gunakan. Yang penting silahkan Anda buka wordpress.com. Kemudian setelah itu silahkan klik menu Plans and Pricing. Jika Anda menggunakan menu browser bahasa Indonesia, tampilannya ini kalau nggak salah paket dan harga. Silahkan Anda klik di sini. Nah, kemudian kita akan dibawa untuk mengetahui harga penggunaan dari wordpress.com ini. Di sini ada daftar harganya untuk personal, premium, business, dan commerce. Tapi sementara ini kita akan menggunakan versi yang gratis dulu. Nah, di sini ada tombol untuk mendaftar website secara gratis. Nah, ini free create beautiful simple website in minutes. Nah, silahkan Anda klik di tombol start with free. Nah, kemudian Anda akan dibawa ke layar untuk pendaftaran website wordpress.com secara gratis. Silakan masukkan data yang sesuai dengan yang kita butuhkan seperti email address, username, dan password. Saya akan memasukkan email milik saya. Nah, username di sini adalah nama dari pengguna dari yang ingin Anda gunakan ketika menggunakan wordpress.com. Saya akan menggunakan nama saya. Kita coba apakah masih tersedia. Oke, masih tersedia. Nah, untuk password, usahakan berbeda dengan password dari email yang Anda gunakan. Sehingga nanti bisa untuk menjamin atau lebih menjamin keamanan dari situs wordpress.com yang Anda gunakan. Saya akan menggunakan email atau password yang saya bedakan. Oke, setelah semua lengkap, silakan klik create account. Oh ya, jika Anda memiliki account Google, silakan menggunakan account Google ini, tapi Anda harus akan dibawa ke step yang berbeda. Tapi untuk saat ini saya akan menggunakan yang standar, menggunakan email, mengisi form yang telah disediakan.
Setelah selesai semua, klik create account. Nah, di sini kita akan dibawa ke layar tempat atau kita mendaftarkan domain. Domain adalah nama website dari WordPress ini. Misalkan yang seperti yang kita lihat di sini, domain adalah seperti www atau example.com. Nah, karena saya ingin mencoba domain yang lain, saya akan saya akan membuat sebuah website tentang sekolah dasar. Maka saya akan ketik di sini jika Anda setelah mengetik ini maka akan dibawa ke daftar nama domain yang tersedia seperti ini yang Anda lihat. Ini berbayar ya, berbayar harganya sekian rupiah per tahun. Yang di bawah ini juga ada daftar harganya, tapi sementara ini kita akan menggunakan yang gratis. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, yang bertuliskan free ya. Free ini kita pilih yang ini, yang free atau gratis ini dengan domain seperti ini. Kalau yang saya gunakan adalah ini ya. Kita pilih yang free. Pilih free. Nah, kita tunggu website kita akan di loading. Nah, setelah berhasil, Anda akan dibawa ke dashboard dari program WordPress atau dashboard dari wordpress.com. Nah, untuk step-step yang Anda lakukan selanjutnya ada di sebelah kanan ini ada site setup. Ini nanti adalah semua daftar yang Anda harus atau sebaiknya dilengkapi. Nah, untuk pertama kita akan memberi nama website ini. Name your site. Oke. Saya akan beri nama website saya SD. Kemudian tagline biasanya berisi moto atau visi atau apapun yang berkaitan dengan website yang Anda bikin. Nah, kalau Anda mendapatkan tampilan yang mengganggu seperti ini, silakan Anda klik dulu yang tombol merah ini. Nah, biasanya kan dia akan bergeser ke atas dengan tulisan berbeda, sehingga tidak akan menutupi kolom untuk kita melakukan pengisian di sini. Oke, di sini ada pilihan language atau bahasa. Silakan abaikan dulu, tidak masalah. Nah, setelah semua selesai, silakan klik Save Setting. Nah, ini menunjukkan bahwa
langkah pertama kita telah selesai, kita akan klik yang return to my home, kita akan kembali ke sebentar, ini ternyata belum tersave, belum tersimpan. Oke, setelah selesai, silakan kembali ke my home atau beranda mungkin yang kalau di tempat browser Anda yang berbahasa Indonesia. Oke, rupanya sedikit ada kesalahan di sini. Tidak apa-apa. Oke, kita oke saja. Nah, ini sudah tercentang hijau. Kemudian kita update halaman depan. Kita coba update dulu. Kita klik di edit homepage. Loading dari halaman ini tergantung dari koneksi Bapak Ibu semua. Jika koneksinya cukup cepat, maka tampilannya pun akan otomatis cepat. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan dibawa ke halaman utama dari situs yang kita telah buat. Ini adalah kita tutup saja, silang. Oke. Nah, ini adalah tampilan halaman depan yang nantinya situs dari Bapak Ibu yang akan tampil. Untuk pertama-tama kita tidak perlu banyak edit, kita mungkin hanya edit sedikit saja. Silakan klik di tulisan welcome to your new site. Kita select di sini, kita delete, kemudian ganti dengan sesuai keinginan dari Bapak Ibu semua. Saya akan mengganti ini. Kita select dulu semuanya, kita ketik atau kita delete, kemudian kita ganti dengan tulisan sesuai dengan segitiga. Nah, kadang-kadang kalau muncul error semacam ini, jadi setelah kita hapus tidak atau tulisannya tidak bisa kita operasikan lagi. Jika ini terjadi, silakan ketik undo atau Ctrl Z. Nah, tulisan akan kembali seperti sedia kala. Untuk mengganti tulisan silakan klik di salah satu di titik di teks ini, kemudian ketik sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, rupanya ini ada error. Jadi kadang-kadang tulisan ini tidak bisa kita edit. Nah, kita akan masukkan teks. Ada segitiga. Kalau mau di bawah misalkan kita kasih yang lebih lingkaran, ujungnya nih, ujungnya jadi lingkaran gitu kan kalau kalian lihat. Sedangkan yang save div kadang-kadang teks ini
susah untuk diganti, tapi tidak masalah. Tidak masalah itu. Nanti kita akan belajar untuk mengganti Mau toko online menonjol dan tag unggul di antara secara kompetitor? Kunjungi manual. Kalau ini laku.id. kita akan preview Buat dulu website aja profesional hanya dalam 15 menit. cara mengganti teks pada uh, suatu elemen dari blog. Oke. Nih, jika kita ingin mengganti suatu teks dari elemen, kita klik di elemen tersebut, misalnya ini elemennya tombol, kita klik di sini. Nah, kita klik kemudian kita ganti rupanya sedikit bermasalah. Oke, tidak mengapa, kita cukupkan dulu aja untuk mengedit. Kemudian setelah kita edit, bisa kita update. Ini nanti untuk mempercepat atau mengkompletkan langkah-langkah yang untuk pendaftaran. Oke, setelah diupdate, kita akan kembali depan dengan mengeklik tombol W. Tombol W, kemudian kembali ke dashboard. Mungkin kalau yang berbahasa Indonesia sedikit berbeda. Kita klik dashboard. Nah, bisa kita lihat langkah kedua telah menjadi centang hijau, berarti kita telah menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga adalah confirm email address. Silakan cek email pendaftaran Bapak Ibu semua untuk mengecek dari email yang telah dikirimkan oleh wordpress.com. Saya akan cek email dulu. Nah, ini nanti di email Bapak Ibu sekalian akan muncul email dari wordpress.com. Silakan klik di sini. Klik email dari wordpress.com. Nah, nanti akan muncul atau terdapat tombol confirm now. Silakan klik tombol ini. Kemudian biasanya akan terbuka window atau tab selanjutnya. Nah, sudah seperti yang kita lihat, tanda confirm email address sudah tercentang, berarti website Bapak Ibu semua sudah resmi terregistrasi di wordpress.com. Kemudian kita akan melanjutkan setup selanjutnya adalah customize site menu. Kita akan klik di tombol add menu. Di sini akan Bapak Ibu sekalian akan dibawa ke customizer dari wordpress.com. Pertama-tama kita klik dulu ini. Nah, untuk membuat menu baru silahkan klik di primary menu. Nah, di sini sudah terdapat untuk primary menunya sudah terdapat menu atau tombol untuk menuju halaman depan dan menuju ke blog dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jika tidak ada halaman yang ditambahkan,
silahkan untuk klik kembali di sini, kemudian kita, karena menunya tadi sudah komplit, artinya sudah terbikin secara otomatis, kita bisa tanda atau tutup menu ini dan seharusnya oke, email terkonfirmasi. Oke, ternyata ini belum tanda centang hijau ya. Coba kita ulangi lagi, kita add menu. Kemudian kita bikin untuk membuat menu baru. Create new menu. Kita beri nama menu atas. Nah, setelah memberi nama ini kita klik di primary karena menu ini kita akan tampilkan di bagian paling atas dari halaman kita. Kita klik primary bareng. Kemudian kita klik next. Nah, menunya menjadi kosong Bapak Ibu semua. Kemudian kita akan coba tambahkan menu yang baru. Kita klik di add item. Nah, ini kita akan coba tambahkan home atau halaman depan. Silahkan klik di home, ke sebelah kirinya ada tanda plus, silahkan klik di sini. Dia otomatis akan menambahkan di daftar menu. Kemudian saya juga akan menambahkan halaman yang berisi blog dengan mengklik di tanda plus di sebelah kiri. Nah, sudah selesai, muncul atau dua item yang sudah ditambahkan di bagian menu baru kita. Setelah selesai, silakan klik save changes. Nah, akan sebentar kita tunggu berproses. Nah, setelah semuanya selesai, silahkan klik di tanda silang. Nah, kita akan mendapatkan bahwa customize site menu sudah tercentang hijau. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah get the WordPress app. Ini biasanya adalah aplikasi yang diinstal di HP Bapak Ibu semuanya agar memudahkan editing WordPress atau situs dari Bapak Ibu semua melalui HP. Tapi untuk sekarang kita akan skip dulu. Mungkin next bisa Bapak Ibu cari di Play Store jika Anda menggunakan Android atau di App Store jika menggunakan iOS ya. Kita skip dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mengaktifkan website dari Bapak Ibu semua karena semua yang kita edit tadi belum aktif dari WordPress-nya, sehingga kita harus secara manual mengaktifkan atau launch the site. Kita klik launch the site. Nah, setelah launch the site, Bapak Ibu sekalian akan dibawa ke layar pemilihan domain. Karena kita akan menggunakan domain secara gratis, silahkan klik yang kalau di bawah, kalau paling bawah atau ini, yang ini ya. Klik paling bawah. Ini kebetulan punya saya ini dan ini. Oke. Jadi langsung saja kita skip purchase karena kita akan menggunakan yang
gratis. Oke, kita akan kembali dibawa ke daftar harga domain atau domain dan hosting. Oke, karena kita akan mencari yang gratis dulu untuk belajar, kita akan klik di menu Start with New Site, ya. Silakan klik ini. Oke, mungkin kalau ada perbedaan dengan yang browser berbahasa Indonesia, silakan disesuaikan. Tapi saya di browser saya menggunakan bahasa Inggris, sehingga saya akan menggunakan atau mengklik Start with New Site. Nah, kita akan menunggu beberapa saat sebelum diaktifkan. Oke. Nah, sekarang situs saya sudah aktif dengan pemberitahuan dari WordPress ini. You launch your site. Berarti website saya sudah aktif. Untuk mengeceknya bagaimana? Oke, untuk mengeceknya kita lihat di tombol sebelah kanan atas, yaitu visit site ya. Tombol ini. Silahkan klik tombol ini. Nah, kita akan mengunjungi atau melihat website yang telah kita buat. Nah, ini adalah website yang Bapak Ibu buat tadi. Jangan khawatir untuk tampilan, untuk seri berikutnya kita akan coba mengganti atau mengedit berbagai macam tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa alamat dari WordPress atau website gratis Bapak Ibu semua adalah yang tertulis di sini ya. Kalau perlu di copy paste atau di copy dulu di notepad biar tidak lupa alamatnya. Silahkan di copy dulu. Kebetulan ini adalah website yang telah saya bikin. Nah, jika Bapak Ibu masih berminat untuk melakukan editing terhadap halaman depan ini, silahkan klik menu edit di sebelah kanan bawah. Menu edit di sebelah kanan bawah. Saya akan coba klik edit untuk mengetahui tampilannya ya. Kita klik edit. Nah, di sini nanti Bapak Ibu semua akan dibawa menuju halaman halaman untuk mengedit halaman depan dari website Bapak Ibu semuanya. Kita akan kembali seperti yang awal tadi. Kita akan melakukan editing sedikit di sini. Kita klik untuk membetulkan tulisan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengedit suatu elemen, ini kita akan klik di elemen tersebut. Nanti akan muncul menu editing. Nah, kemudian kita akan ganti
Oke, setelah melakukan editing silahkan klik di tempat lain, di tempat kosong lainnya. Otomatis dia akan mengupdate. Saya akan mencoba mengganti background dari elemen ini. Untuk diketahui, kotak ini dinamakan blok atau blocks ya. Blocks bukan blok, BLOK, blok. Jadi kotak. Nanti akan muncul banyak sekali blok-blok yang bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini blok. Blok. Oke. Blok. Untuk mengganti background ini silakan klik di area blok yang akan kita edit, kemudian kita akan mengganti dengan replace gambar. Ini kita menggunakan Open Media Library, di mana akan terdapat banyak sekali koleksi gambar. Jika belum ada, silahkan klik di tombol Add New. Nah, di sini akan dibawa kita akan memilih sesuai dengan di komputer saya. Di sini ada. Oke, ini adalah gambar yang telah saya siapkan. Jika telah dipilih, silakan klik Insert. Nah, gambarnya akan berubah. Oke. Nah, sementara mungkin cukup itu dulu untuk editingnya. Kita langsung saja klik di update. Untuk melihat perubahan, silahkan klik tombol preview. Nah, ini adalah tampilan website yang telah kita editing. Untuk melihat tampilannya di HP, silahkan klik di tombol sebelah kiri ini, kemudian pilih model tampilannya. Misalkan kita akan klik bagaimana website Bapak Ibu semua tampil di tablet. Oke, di sebuah tablet tampilannya akan seperti ini. Kemudian bagaimana akan tampil di HP, kita cek yang on. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika telah selesai melihat tampilannya, silakan klik di tombol close. Nah, setelah selesai, kita akan kembali ke beranda dari sistem WordPress dari website Bapak Ibu semua dengan mengklik tombol dengan logo WordPress ini. Kita klik, kemudian kita klik kembali di menu dashboard. Nah, kita akan kembali ke menu awal dari dashboard WordPress kita. Di menu dashboard ini, Bapak Ibu semua akan diberikan banyak sekali setting untuk mengupdate dari website yang telah Bapak Ibu bikin. Seperti seandainya kita akan mengganti tampilannya, kita bisa hover mouse kita di appearance, kemudian kita klik di themes. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan banyak sekali tema yang untuk mengubah tampilan sesuai dengan keinginan atau
sesuai dengan tema dari website yang Bapak Ibu bikin atau buat. Kebetulan tema yang saya bikin adalah pendidikan. Di sini akan banyak sekali pilihan. Untuk mendapatkan yang gratis, karena tidak semua tema ini bisa digunakan, silahkan klik di tombol free ya. Tombol free di sini banyak sekali pilihan dengan tema yang gratis yang bisa Bapak Ibu gunakan dan pilih. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan tampilan yang Bapak Ibu inginkan. Jika ingin mencari tampilan yang spesifik, misalkan karena website saya berhubungan dengan pendidikan, maka saya akan mencari sebuah website atau tema website dengan tema pendidikan. Maka saya akan klik di sini, kemudian saya ketik pendidikan, education karena biasa berbahasa Inggris. Kemudian saya setelah saya ketik, kemudian silahkan klik enter ya. Nah, jangan lupa di sini diklik yang free. Nah, di sini akan ditampilkan tema dengan yang diperkirakan sesuai dengan subjek atau sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Silakan Bapak Ibu pilih, atau jika Bapak Ibu berminat atau membuat website dengan tema bisnis, silakan ketik di sini, kemudian tekan enter. Jangan lupa di sini diklik free. Nah, berikut ini adalah pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau untuk mengganti tema dari website. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pilihan di sini. Silakan untuk memilih tema yang sesuai. Seperti yang misalkan saya pilih, akan kembali ke menu tema, mencari tema tentang pendidikan. Ke dashboard dulu dengan yang telah kita bikin. Oke, terima kasih. Klik free, kemudian misalkan saya pilih ini. Saya klik di tema Stanford ya. Oke, kita klik di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelah kanan adalah tampilan dari website dengan tema Stanford tadi ya. Jika tampilannya sesuai dengan Bapak Ibu yang harapkan, silakan klik di Activate this design free. Jika belum sesuai, silakan diketik back, kemudian lakukan pencarian seperti yang sebelumnya. Karena saya sudah sesuai dengan ini, saya kemudian klik saja Activate this design free. Nah, di sini akan muncul dua pilihan. Pilihan pertama adalah tema dari website di awal akan diganti tanpa mengubah pengaturan atau tanpa mengganti pengaturan yang telah kita buat, seperti nama atau keterangan berbagai macam. Kemudian pilihan yang kedua adalah di sini akan
setting dari atau perubahan yang telah Bapak Ibu lakukan akan dihapus semua dan diganti dengan layout yang sama sekali baru, bawaan dari tema ini. Silakan jika memang belum banyak yang dilakukan perubahan, silakan pilih yang pilihan kedua yang replace my homepage bla bla bla. Kemudian setelah ini dipilih, silakan klik yang tombol merah activate start vote. Artinya aktifkan tema yang ini tadi ya, nama temanya ya, activate start vote. Kita tunggu. Nah, kemudian kita akan diberikan dua pilihan tombol, edit homepage atau view site. Kita coba view site dulu, Bapak Ibu. Nah, view site ini seperti yang telah kita pilih di depan tadi, semua yang kita lakukan perubahan telah dihapus dan diganti dengan kata-kata dan gambar yang bawaan dari website atau tema yang kita pilih tadi. Tidak masalah. Nanti kita akan edit kembali layout ini. Nah, jika kita sudah merasa sesuai, silahkan tutup jendela ini. Atau jika ingin melakukan editing, silahkan klik menu edit di kanan bawah ini. Untuk sementara saya akan tutup dulu. Kita akan kembali ke dua tombol ini. Silahkan klik edit homepage. Nah, seperti di awal, kita akan kembali masuk ke menu editing dari tampilan homepage, tampilan depan dari website Bapak Ibu semuanya. Karena untuk seri ini saya belum akan melakukan editing, maka sementara akan saya abaikan dan saya akan kembali ke dashboard dulu dengan mengeklik menu tombol W ini, kemudian kembali ke view page. Nah, kita akan kembali ke daftar dari halaman yang telah kita bikin atau bawaan dari template tersebut. Nah, itu saja untuk saat ini tutorial tentang pembuatan website secara gratis, mulai dari pendaftaran sampai dengan editing halaman depan dan penggantian tema. Untuk seri berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang cara melakukan editing dari halaman utama website yang telah kita bikin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di tutorial untuk mengedit halaman wordpress.com. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.